Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Logika Sederhana Tambah Masuk Akal, Profit 100% dari Saham BCaps. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berbicara tentang profit 100% biasanya lebih identik dengan saham-saham lapis 2 atau lapis 3. Dan cukup jarang kita mendengar bisa profit 100% dari saham-saham BCaps. Tapi pertanyaannya, apakah hal itu memang seperti itu? Ternyata di tahun 2025 ini, dengan melihat banyak saham besar yang harganya mengalami penurunan signifikan, setidaknya ada kesempatan yang bisa kita lihat di sini, yaitu ada kemungkinan memperoleh profit 100% dari saham-saham tersebut. Nah, berdasarkan data yang ada ini, kita akan melakukan screening dengan 3 kriteria. Yang pertama, menghasilkan net income di atas 10 triliun rupiah di tahun 2024. Yang kedua, dividen yieldnya di atas 3%, dengan catatan dividen ini berfungsi sebagai uang tunggu untuk kita menunggu harga sahamnya mengalami kenaikan. Dan poin ketiganya adalah memiliki PBV di bawah 4 kali, yang berarti kita mencari saham-saham yang masih cukup masuk akal. Meskipun sebagai informasi, PBV 4 kali itu juga bisa dikatakan cukup premium. Tapi setidaknya dengan data ini kita bisa melakukan filter berdasarkan 3 kriteria yang ada. Nah, apabila kita melakukan screening, ini hasilnya dari aplikasi Stockbit. Kita fokus saja kepada 10 saham yang memiliki net income yang paling besar, yaitu BRI, Mandiri, BCA, Astra, Adaro, BBNI, UNTR, Telkom, Indofood, BNGA. Nah, dari 10 saham ini bisa kamu lihat untuk data net income-nya, untuk data dividend yield, dan untuk data PBV-nya. Bisa kamu lihat untuk saham mana yang memiliki net income yang paling besar, dividen yield paling besar, dan PBV yang paling rendah. Tentu saja kenapa saya menampilkan hanya dengan 3 kriteria ini. Yang pertama net income, karena kita perlu mencari saham-saham yang masih mampu menghasilkan net income terbesar di Indonesia, setidaknya untuk tahun 2024. Yang kedua, kita harus memiliki dividen yang akan kita terima setiap tahun untuk menjadi uang tunggu apabila kita menunggu harganya naik. Dan yang ketiga, kita juga harus mencari saham-saham yang masih memiliki PBV masuk akal, agar supaya harganya ada kemungkinan masih bisa mengalami kenaikan dan bukan malah mengalami penurunan. Kamu bisa melihat dan memilih saham mana yang paling menarik untuk kamu analisa lebih lanjut. Tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Ingat, untung kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas sekilas satu persatu. Nah, sebelum saya menampilkan informasi lebih lanjut, mohon cek lagi data yang akan ditampilkan ini, karena bisa saja ada kesalahan hitung atau salah pengetikan. Saham pertama adalah saham BRI, dengan harga all time high-nya yaitu di angka 6.450. Itu artinya terjadi penurunan sekitar 50% dan berada pada angka 3.225. Dengan kata lain, apabila kita membeli saham BRI ini di harga 3.225, saat harga sahamnya balik lagi ke angka all time high-nya yaitu 6.450, berarti kita bisa memperoleh profit 100%. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Saat video ini dibuat di angka 4.050, yang artinya turun 37% dari harga tertinggi 6.450. Dan jika dari harga 4.050 ini naik ke all time high-nya, akan ada potensi kenaikan sekitar 59%. Saham kedua adalah saham Bank Mandiri dengan harga all time high-nya 7.550 dan untuk asumsi penurunan harga setengah dari harga tertingginya yaitu 3.775. Harga saat ini di angka 5.200 dan artinya sudah turun 31% dari harga all time high-nya. Apabila harga saat ini di angka 5.200 kembali lagi ke 7.550, artinya ada potensi kenaikan sekitar 45%. Saham ketiga adalah saham BBCA dengan harga all time high-nya 10.950 dan jika harganya turun setengah menjadi 5.475. Pada harga inilah kamu bisa memperoleh profit 100% apabila harga BCA kembali lagi ke angka all time high-nya. Tapi sayangnya saat video ini dibuat, harganya di angka 8.500 dan artinya koreksi 22% dari harga tertingginya. Tapi sebaliknya, apabila harganya kembali lagi ke angka tertingginya, ada potensi keuntungan sebanyak 29%. Saham keempat Astra International dengan kode ASII. Harga tertingginya 9.350 dan saat harganya turun 50% dari all time high-nya di angka 4.675. Saat video ini dibuat di angka 4.920 dan artinya sudah turun 47% dari harga all time high-nya. Apabila harga saat ini kembali lagi ke angka all time high-nya, maka ada potensi kenaikan sekitar 90%.
Saham kelima Adaro dengan harga tertinggi 4.300 dan apabila harganya turun 50% di angka 2.150. Saat video ini dibuat di angka 1.845 dan artinya sudah turun 57%. Apabila 1.845 ini kembali ke angka all time high-nya, ada potensi 133%. Saham keenam BBNI dengan harga all time high 6.250 dan apabila harganya turun 50% di angka 3.125. Harga saat ini 4.240 dan artinya masih turun 32% dari harga all time high-nya. Apabila harga saat ini kembali lagi ke angka all time high-nya, ada potensi keuntungan 47%. Saham ketujuh UNTR dengan harga all time high 40.500. Jika harganya turun setengah menjadi 20.250. Harga saat ini 23.550 dan artinya sudah turun 42% dari harga all time high-nya. Jika harga saat ini kembali lagi ke harga all time high-nya, ada potensi kenaikan sekitar 72%. Kita masuk kepada saham ke-8, Telkom dengan harga all time high 4.850 dan harga setengah dari all time high-nya adalah 2.425. Saat video ini dibuat harganya 2.410 dan artinya sudah turun 50%. Dan di mana jika harganya kembali lagi ke angka all time high-nya, maka ada potensi keuntungan sekitar 101%. Saham ke-9 adalah INDF dengan harga tertinggi 9.200 dan jika turun 50% di angka 4.600. Harga saat ini yaitu 7.100 dan artinya sudah turun 23% dari all time high-nya. Apabila harga saat ini kembali lagi ke all time high-nya, maka ada potensi kenaikan 30%. Dan saham terakhir BNGA dengan harga all time high-nya 2.220. Jika harga turun 50% di angka 1.110 dan harga saat ini 1.695, artinya sudah turun 24% dari all time high-nya. Apabila harga saat ini kembali lagi ke all time high-nya, maka ada potensi kenaikan 31%. Nah, dari data ini kamu mungkin akan ada beberapa pro kontra antara subscriber baca saham. Ada yang mengatakan bahwa kok hanya melihat dari all time high-nya, tidak melihat dari sisi valuasi, fundamental perusahaan dan lain sebagainya. Ingat, data yang saya tampilkan ini hanya merupakan logika sederhana apabila harga dari all time high-nya turun 50% dan kembali lagi ke angka all time high-nya. Jadi, kamu bisa membandingkan sendiri terkait fundamentalnya, valuasinya, prospek ke depan dan lain sebagainya. Saya hanya menampilkan saham-saham berdasarkan 3 kriteria yang tadi saya sebutkan, yaitu net income terbesar di atas 10 triliun, yang kedua memiliki dividend yield di atas 3%, dan yang ketiga valuasinya PBV di bawah 4 kali. Nah, dari saham-saham yang ada ini, kamu tentu bisa melihat berbagai variasi dari skema yang ada. Contohnya seperti saham BCA, yang mana apabila harganya turun 50% dari all time high, harus berada di angka 5.475. Tapi rasanya cukup sulit harganya bisa sampai ke angka ini, dan saat video ini dibuat, harganya masih 8.500. Itu artinya untuk memperoleh profit 100% pada saat video ini dibuat, dengan kondisi di awal April tahun 2025 ini, BCA ini belum memenuhi kriteria karena harganya masih turun 22%. Begitu juga dengan saham-saham yang lain. Tapi ada saham lain juga yang masih memiliki potensi yang cukup menarik jika kamu lihat penurunannya dari harga all time high-nya ke harga saat ini. Itu artinya ada juga potensi kenaikan dari harga saat ini ke harga all time high. Nah, di sini kita melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Satu sudut pandang mengatakan bahwa harga sahamnya sudah terkoreksi sangat dalam, yakni mencapai 50% dari harga all time high-nya. Tapi di sisi yang lain, kamu bisa melihat sebagai sebaliknya juga. Apabila kamu masih yakin dengan saham tersebut, prospeknya masih ada, valuasinya masih masuk akal, fundamentalnya baik, labanya besar, dan kamu masih yakin dengan saham tersebut, maka apabila harganya kembali lagi ke angka all time high-nya, sebenarnya ada potensi keuntungan yang bisa kamu peroleh di sana. Dan bisa saja potensi keuntungannya mencapai 100%. Tapi kembali lagi, ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Bisa jadi harganya bukan kembali naik, tapi malah turun lebih dalam. Sehingga kamu harus memiliki mitigasi risiko apabila kamu tertarik membeli saham tersebut. Saya hanya menampilkan data berdasarkan angka harga saham yang ada. Kita asumsikan turun 50%, dan saat harga sahamnya mencapai penurunan 50%, itu artinya jika harganya kembali lagi ke angka all time high-nya, berarti ada potensi kenaikan 100%. Tapi di sisi yang lain juga kamu harus mengingat bahwa yang saya hitung ini adalah harga pada saat pembelian. Itu artinya jika kamu sudah terlanjur memiliki saham tersebut di harga di atas, yang harus kamu hitung adalah harga rata-rata.
Karena tentu saja harga rata-ratamu akan berbeda apabila kamu melakukan pembelian berbagai variasi harga dibanding kamu memiliki pembelian hanya pada satu harga saja, yaitu saat harganya turun 50%. Untuk itu setiap investor tentu memiliki persepsi dan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Silahkan kamu sesuaikan berdasarkan kondisimu saat ini. Yang jelas video ini hanya sebagai informasi saja bagaimana jika kamu memanfaatkan peluang penurunan harga di tahun 2025 ini khususnya untuk saham-saham big caps, yang mana ada potensi jika saham-saham tersebut masih bagus dan kamu masih yakin dan prospek kedepannya masih baik, ada potensi kenaikan harga yang cukup signifikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, berdasarkan data yang kamu lihat ini, kamu bisa mengetahui bahwa secara year to date, IHSG sebenarnya masih turun sekitar 8,04%. Dan saat video ini dibuat, ditutup pada angka 6.510. Tapi apabila kamu melihat data secara bulanan, bisa kamu temukan di sini bahwa pada bulan Maret tahun 2025, IHSG masih naik 3,83%. Memang secara tahunan masih turun 8,04%. Tapi jika dilihat secara bulanan, terjadi kenaikan yang signifikan di bulan Maret tahun 2025. Dan jika kita tarik mundur, ternyata kenaikan 3,83% ini menjadi yang tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Seperti bulan Februari tahun 2025, bulan Januari tahun 2025, bulan Desember tahun 2024, November 2024, Oktober 2024, September 2024. Artinya terjadi kenaikan yang paling tinggi dalam waktu 6 bulan terakhir. Memang IHSG pernah naik sekitar 5,72% di bulan Agustus tahun 2024 dan barulah naik lagi signifikan di bulan Maret tahun 2025. Nah, selain itu, apabila kamu melihat beberapa pemberitaan yang ada di media sosial, kamu tentu mengetahui bahwa Pak Loh Keng Hong memiliki saham BMRI dan BBRI berdasarkan data yang bisa kamu baca di beberapa artikel. Itu artinya LKH sudah mulai tertarik dengan saham-saham besar seperti Mandiri maupun BRI. Padahal seperti yang kamu tahu, biasanya LKH lebih tertarik dengan saham-saham kecil yang memiliki PBV di bawah 1 kali, yang mana bisa dikatakan sebagai saham yang masih murah. Tapi pertanyaannya, kenapa LKH mulai tertarik dengan saham BRI dan Mandiri? Apakah karena memang harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan dan di sisi yang lain mereka masih mencetak laba yang sangat besar? Kita tidak tahu secara pasti. Yang jelas, yang kita tahu adalah beliau memiliki saham tersebut. Selain LKH, kamu juga bisa menemukan beberapa nama triliuner lainnya yang mulai tertarik dengan saham-saham big caps. Saya tidak akan menyebutkan siapa nama triliuner tersebut, tapi yang jelas, kamu bisa mengetahui informasi tersebut dengan berbagai video yang ada di YouTube maupun artikel yang bisa kamu baca di media sosial. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kondisi seperti ini, di mana IHSG sudah mulai naik, saham-saham big caps membagi dividen, para triliuner mulai tertarik dengan saham big caps, apakah itu semua merupakan pertanda harga saham dan pasar saham kita sudah pulih? Kita akan membahasnya lebih lanjut di video kali ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya memiliki dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, ya, pasar saham sudah pulih. Dan sudut pandang kedua, belum, pasar saham belum pulih. Ini hanya merupakan sentimen sesaat. Mari kita lihat beberapa poin inti dari setiap pembahasan ini. Yang pertama, pasar saham sudah pulih. Poin pertamanya, harga saham perusahaan bagus sudah turun drastis. Seperti yang tadi saya katakan bahwa banyak saham besar yang labanya mencetak laba triliunan rupiah tapi harga sahamnya turun signifikan. Turun bahkan di atas 20%, di atas 30% dan lain sebagainya. Hal itu menyebabkan perusahaan-perusahaan ini yang sebenarnya bagus sudah memiliki PBV ataupun valuasi yang jauh lebih rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Katakanlah mungkin biasanya PBV-nya di atas 2 kali, tapi kini hanya tinggal 1 kali. Ada yang PBV-nya biasanya 1 kali, kini hanya 0, sekian kali. Nah, dengan kondisi seperti itu, mungkinkah harga sahamnya sudah dilirik dengan angka yang murah dan sudah waktunya untuk mengalami kenaikan? Di sisi yang lain, apabila harganya saham turun drastis, maka dengan adanya kebijakan dividen yang bertambah, hal itu membuat dividen yield perusahaan-perusahaan ini menjadi lebih tinggi dari biasanya. Sehingga hal itu juga menjadi daya tarik bagi orang-orang yang ingin mengincar dividen dari saham-saham big caps yang mengalami penurunan harga besar-besaran.
Poin kedua, hasil RUPS dengan nominal dividen yang besar. Seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya penurunan harga saham dan adanya peningkatan kinerja membuat dividen per share menjadi lebih besar. Dividen per share yang besar akan menyebabkan dividen yield menjadi tinggi dengan adanya penurunan harga saham besar-besaran. Nah, kondisi seperti ini cukup jarang terjadi. Kamu mungkin menemukannya hanya ketika terjadi krisis, seperti contohnya di tahun 2020. Tapi untuk tahun 2020 sendiri cukup berbeda, karena kondisinya kinerja perusahaan mengalami penurunan. Saham-saham besar kinerjanya atau labanya mengalami penurunan, tapi di tahun 2025 ini kinerjanya memang mengalami perlambatan atau tidak tumbuh dengan lebih signifikan. Tapi setidaknya masih menghasilkan angka yang cukup baik dibandingkan kinerja di tahun 2020. Nah, pertanyaannya dengan kondisi seperti ini, apakah pembagian dividen bisa dimanfaatkan sebaik mungkin? Ataukah ini merupakan sebuah warning bagi kita agar supaya bisa memiliki cash terlebih dahulu dibandingkan harus all in di dalam saham? Nah, tapi jika membandingkan data di tahun 2020 dan tahun 2025, sebenarnya secara saham itu sendiri, perusahaan masih mampu mencetak kinerja yang jauh lebih memuaskan. Meskipun banyak sentimen negatif terkait berbagai isu, entah itu isu politik, isu ekonomi, isu makroekonomi, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada poin ketiga. Poin ketiga, banyak orang kaya mulai sounding saham big caps. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa banyak orang triliuner sudah mulai tertarik dengan saham-saham big caps. Contohnya saja seperti yang sudah kita ketahui bersama Pak Lo Keng Hong yang biasanya membeli saham-saham PBV rendah, kini sudah mulai membeli BRI dan Mandiri. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah memang mereka juga melihat adanya peluang yang menarik untuk saham-saham khususnya big caps, di mana harga sahamnya turun signifikan, kinerjanya masih cukup bagus, dividennya besar, dan ada potensi kenaikan di kemudian hari? Itu merupakan 3 poin dari sudut pandang apakah pasar saham sudah mulai pulih. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi sebaliknya. Ternyata ada juga kemungkinan pasar saham ini belum sepenuhnya pulih dan ini hanya merupakan sentimen sesaat. Poin pertama, harga naik hanya karena sentimen dividen sesaat. Seperti yang kamu tahu, beberapa saham besar, khususnya Big Bank, sudah mengeluarkan hasil RUPS, di mana untuk nominal dividen yieldnya cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Khususnya untuk saham-saham bank himbara, seperti BRI, Mandiri, maupun BNI. Kondisi ini tentu kamu tidak akan temukan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana mereka membagikan dividen dengan yield yang mencapai 9 hingga 10%. Nah, apakah ini merupakan tanda bahwa pasar saham ini sebenarnya hanya naik karena sentimen dividen saja? Di mana pada saat ex-date nanti kamu sudah tahu tentunya bahwa biasanya harga sahamnya akan turun sebesar dari dividen yang mereka bagikan. Misalnya, dengan pembagian dividen yield sekitar 10%, biasanya harga turun akan 10% dari harga penutupan terakhirnya saat cum date nanti. Kita lihat saja kondisinya seperti apa. Memang itu merupakan kondisi lazim yang sering terjadi dalam tahun-tahun pembagian dividen. Tapi kembali lagi, kita lihat untuk beberapa periode waktu ke depan. Apakah harga sahamnya memang akan turun dan tambah turun, ataukah itu hanya merupakan kondisi sesaat di mana harga sahamnya turun dan kemudian akan naik lagi. Tapi untuk sisi kontra dari pembahasan video kali ini, di mana pasar saham itu belum sepenuhnya pulih, maka kenaikan harga saham saat ini hanya dikarenakan sentimen dividen sesaat. Kita masuk kepada poin kedua. Harga saham naik karena beberapa perusahaan buyback. Kamu tentu sudah tahu bahwa banyak perusahaan besar yang melakukan kebijakan buyback karena mengantisipasi penurunan harga saham mereka yang turun cukup signifikan. Nah, itu artinya mungkin saja terjadi kenaikan harga saham karena perusahaan ini mulai melakukan buyback. Dengan adanya kondisi seperti ini, sebenarnya kamu bisa lihat bahwa kenaikan harga saham ini hanya didominasi atau didongkrak oleh sisi internal saja, sehingga kita belum tahu apakah para big money yang berada di luar Indonesia sudah mulai tertarik dengan saham-saham Indonesia atau belum. Dan poin ketiga yang ingin saya bahas adalah fenomena sell in May and go away tidak lama lagi. Kamu tentu sudah mengetahui bahwa pada bulan Mei biasanya sering ada fenomena terkait sell in May and go away. Kita sudah mulai mendekati fenomena tersebut, di mana biasanya harga saham mengalami penurunan besar-besaran. Nah, kita lihat saja ke depannya seperti apa, mengingat pada beberapa bulan terakhir ini, harga saham sebenarnya sudah turun cukup signifikan. Apakah pada bulan Maret ini, harga sahamnya bisa rontok lebih dalam lagi? Kita lihat saja kondisinya nanti seperti apa. Yang jelas, untuk adanya sentimen dividen, sebenarnya harga saham sudah cukup didongkrak dengan adanya pembagian dividen dengan yield yang besar. Nah, tapi ke depannya bagaimana? Apakah setelah adanya sentimen dividen, pembagian dividen yang cukup besar, dan adanya isu buyback oleh perusahaan, harga sahamnya masih bisa bertahan pada angka yang cukup tinggi,
ataukah kembali mengalami penurunan yang signifikan. Kita tunggu saja kondisinya seperti apa. Yang jelas sebagai investor, yang bisa kita lakukan adalah kita memastikan bahwa portofolio kita masih cukup aman dengan melakukan money management yang baik. Memang floating loss itu tidak dapat kita hindari apabila harga saham turun signifikan. Tapi logikanya, kita masih bisa memanfaatkan dari dana yang masih kita miliki. Entah itu kita melakukan top up dana, atau kita memanfaatkan nominal dana yang masih ada di portofolio. Tentu saja semuanya memiliki pertimbangannya masing-masing. Kamu mau hold silakan, kamu mau average down silakan, kamu mau sell dulu silakan. Semuanya tergantung kepada keputusan dan hasil analisa kamu masing-masing. Karena ingat, apapun keputusanmu itu adalah ketanggung jawabmu sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Pesan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.